dari sisi animal rescue aja gitu Iya. katakanlah. Seperti kita itu penyelamatan terkait evakuasi terkait dengan ular kobra misalnya, king cobra gitu. Itu kan konsekuensinya kalau salah prosedur, kalau nggak rumah sakit kuburan gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kelihatannya sederhana, padahal harusnya kan memang kalau katakanlah kalau ular itu ada di habitatnya ya kita tidak akan, misalnya masyarakat lapor posisinya ada di mana, kalau masuk ke rumah ya akan kita evakuasi kembalikan ke habitatnya. Karena konsekuensinya begini, kalau ular kita ambil nanti tikusnya yang banyak. Sama kalau biawaknya kita ambil, ularnya yang banyak gitu. Jadi itu seperti siklus. Tapi kalau mereka ada di habitatnya ya kita kembalikan ke habitatnya. Tapi kalau masuk ke pemukiman ya kita evakuasi kembalikan ke habitatnya. Karena pencipta reptil juga nggak boleh binatang itu sembarang. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Gulkarmat atau yang biasa dikenal dengan sebutan Damkar ya, pemadam kebakaran, belakangan ini menjadi buah bibir nih di masyarakat. Hal ini karena petugas Damkar biasa menerima tugas yang justru tidak biasa nih, seperti halnya melepaskan cincin gitu ya dari jari. Kemudian ada juga seseorang yang curhat oleh karena baru saja terkena penipuan ya, kasus penipuan. Apalagi yang terakhir ini yang menjadi trending topik juga, ada seorang ibu yang telepon damkar, ini sengaja malam-malam oleh karena minta petugas damkar mengusir setan yang ada di rumahnya. Ini sangat di luar nalar sekali. Nah, kira-kira apa sebetulnya motivasi dibalik dari aksi heroik yang dilakukan petugas damkar ini, dan bagaimana pula ya kebiasaan atau mungkin juga di balik layar dari petugas damkar saat siap siaga 7 hari ya, 24 jam 7 hari. Karena itu kita langsung saja akan ngobrol dan juga mendengarkan langsung cerita dari Bapak Suheri selaku Kepala Bidang Operasi Gulkarmat Jakarta. Halo, selamat datang Pak Heri. Selamat datang. Iya, terima kasih ya sudah berkenan hadir di Antara Heritage Studio. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bapak, tadi saya mention di awal ya Pak ya, kalau ternyata petugas damkar ini lebih dari sekedar memadamkan api. Mungkin Bapak boleh cerita ini Pak, apakah sebetulnya seberapa luas begitu Pak cakupan tugas dari petugas damkar ini sendiri Pak? Oke, terima kasih Mbak Nabila. Terkait dengan tugas daripada dinas, namanya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pertama adalah terkait dengan pencegahan. Kita punya tugas terkait dengan pengendalian bangunan, baik bangunan gedung maupun di pemukiman. Oke, baik. Nah, nanti kita supaya tahu bagaimana strategi pencegahannya dan strategi penanggulangannya. Kedua terkait pemadaman. Nah, ini tugas yang salah satu bagian daripada tugas emergensi tentunya. Betul. Bagaimana menangani kebakaran, baik di bangunan gedung maupun di pemukiman. Yang ketiga terkait dengan penyelamatan. Nah, ini yang trennya sekarang luar biasa. Ya, tentu kita mengenal dengan jenis-jenis penyelamatan. Ada bangunan runtuh, beda ketinggian, rescue air, ada juga terkait dengan animal rescue, dan ada lain-lain lah yang seperti tadi, seperti makhluk cincin hidup dan lain-lain. ya. Oke. Yang penting tugasnya adalah menyelamatkan baik manusia maupun binatang tentunya gitu. Dan yang keempat adalah terkait penanganan bahan-bahan berbahaya dan beracun. Kelima adalah investigasi kebakaran. Tentu kita setelah terjadi kebakaran kita akan menyelidiki asal mula terjadinya api, supaya kebijakan kita apakah sudah sesuai atau belum. Nanti hasil investigasi ini bisa memberikan masukan, saran, kebijakan lebih lanjut tentunya itu. Itulah yang disebut sering namanya Pancadharma. Gitu. Baik, artinya memang selain memang untuk tadi ya Pak urusan vital yaitu adalah kebakaran, tapi juga memang damkar ini mengurusi juga soal yang non kebakaran, salah satunya juga tadi ya untuk urusan makhluk hidup lainnya, bahkan juga mungkin yang urusannya sifatnya non makhluk hidup ya atau fisik seperti bangunan, penyelamatan di sekitar supaya tidak terkena manusia di sekitarnya juga gitu ya Pak ya. Dan mungkin Bapak boleh cerita juga, ini kan belakangan ini Pak viral ya Pak aksi dari petugas damkar sendiri dalam hal membantu masyarakat
yang mungkin sedang dalam situasi yang unik begitu ya Pak. Dan ini aksi dari petugas Gulkarmat atau petugas Damkar sendiri terjun langsung ya untuk membantu masyarakat. Tanggapan atau respons dari Pak Heri Pak selaku petugas Damkar karena aksi tersebut viral gini Pak di media sosial. Jadi kita itu secara wilayah manajemen kebakaran itu ada tingkat dinas, tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan. Biasanya telepon ke 112 itu kan telepon layanan darurat. Iya. Memang kita juga sampai kita tanyakan kenapa sih kok semua harus ke Damkar, karena ya anggapan dari operator di 112 di DKI Jakarta ya yang respon tercepat cuma Damkar Pak gitu. Itu nah akhirnya apapun judulnya karena ini sudah menjadi panggilan kita hadir tentunya. Nah, hadir pertama kita sebenarnya tim rescue itu ada di tingkat dinas dan tingkat kota. Nah, di tingkat kecamatan dan tingkat ini adalah sebagai respon awal. Apabila nanti tidak butuh bantuan dari tingkat kota atau tingkat provinsi nanti akan diluncurkan tentunya gitu. Jadi dia sudah melakukan sesaat awal. Kalau dia bisa melakukan ya akan dilakukan oleh yang ada di sana. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu akan dengan pertimbangan gini. Jadi ada kompetensi SDM, ada juga terkait dengan peralatan yang ada. Tentu akan beda nanti penyediaan mobil penyelamatan di tingkat provinsi namanya heavy duty, kalau di tingkat kota namanya medium rescue, kalau di tingkat sektor atau kecamatan itu namanya light rescue. Jadi sudah peralatannya sudah dibagi sesuai dibedakan dengan gitu ya Pak ya. Bahkan kita potret berdasarkan data tren kejadian yang ada seperti apa. Nah, nanti di situ disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi orang yang ada di wilayah itu. Mungkin boleh cerita juga Bapak contoh kasus 3 contoh kasus saja Pak, yang paling unik, paling lucu, dan juga paling sulit ya Pak, yang paling berat untuk dilakukan selama ini, apa sih Pak? Sebenarnya kalau bicara tersulit terunik ya memang contoh misalnya dari sisi animal rescue aja gitu katakanlah. Seperti kita itu penyelamatan terkait evakuasi terkait dengan ular kobra misalnya, king cobra gitu. Itu kan konsekuensinya kalau salah prosedur, kalau nggak rumah sakit kuburan gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kelihatannya sederhana, padahal harusnya kan memang kalau katakanlah kalau ular itu ada di habitatnya ya kita tidak akan, misalnya masyarakat lapor posisinya ada di mana, kalau masuk ke rumah ya akan kita evakuasi kembalikan ke habitatnya. Karena konsekuensinya begini, kalau ular kita ambil nanti tikusnya yang banyak. Sama kalau biawaknya kita ambil, ularnya yang banyak gitu. Jadi itu seperti siklus. Tapi kalau mereka ada di habitatnya ya kita kembalikan ke habitatnya. Tapi kalau masuk ke pemukiman ya kita evakuasi kembalikan ke habitatnya. Karena pencipta reptil juga nggak boleh binatang itu sembarang dikatakanlah harus dikembalikan ke habitatnya lah gitu. Jadi katakanlah gini, sampai kita akan berkoordinasi dengan pakar yang terkait dengan bisa ular dan bisa binatang lainnya. Dokter Maharani lah di sana. Itu kebetulan pakar yang kebetulan dia tinggal di Surabaya. Dan kita sampai cantumkan nomor kontak apabila terjadi darurat seperti kena itu nanti rumah sakit mana yang terdekat yang memiliki bisa yang beracun itu untuk sebagai pertolongan pertama tentunya. Kecuali ada pelatihannya ya juga kita antisipasi karena memang konsekuensi resikonya setiap petugas kita bekali bagaimana cara penanganan katakanlah. Resiko terkecil apa? Harus bisa menilai itu. Karena kalau sampai nggak bisa menilai itu, jangan sampai petugas penolong itu akhirnya ditolong. Itu aja konsepnya gitu. Selain tadi yang kasus ular, ada lagi nggak Pak? Ini cerita-cerita seru lainnya Pak? Sebenarnya seperti kecelakaan lalu lintas yang pernah dituntut. Karena ada psikologis kalau sampai nggak dia kondisinya istilahnya hidup. Karena ketabrak kontainer dan langsung posisinya dia terjepit. Dan kondisi dia masih sadar. Sehingga ada tuntutan supaya kita bisa jangan sampai menambah cedera. Nah itu bagaimana menstabilkan suatu kendaraan dan bagaimana kita langsung bisa mengakses korban secara cepat dan aman. Nah, itu juga
menjadi perhitungan dan perlu perhatian. Makanya Betul. kita sampai event-event internasional pun kita ikutin supaya mengikuti perkembangan bagaimana strategi, bagaimana peralatan supaya artinya gini, kualifikasi kalau kediklatan sudah ada, tapi kompetensi itu kan harus bisa menjalankan. Katakanlah kalau kita punya SIM tapi nggak berani bawa mobil, secara kualifikasi bisa, tapi secara kompetensi belum gitu. Makanya benar-benar kompetensinya, kualifikasinya dimiliki, kompetensinya juga ada. Sama juga penyelamatan di air seperti teman-teman rescue di Pulau Seribu, itu harus ada sertifikasi bintang 1, bintang 2, bintang 3, selam malam dan lain sebagainya. Kalau ada kecelakaan pesawat itu juga luar biasa ya tantangannya, karena harus menyelam di kedalaman gitu dengan peralatan tentu dengan kualifikasi yang harus dimiliki serta harus kompeten gitu. Iya betul sih, dan itu sifatnya juga urgensi ya Pak Ya. ya. Dari berarti untuk para petugas dari damkarnya sendiri punya keterampilan yang khusus dong Pak ini. Ya betul, makanya dalam kediklatan kita punya lembaga diklat di Puslatkar di Ciracas. Ya tentu jenjang pendidikan dari basic sampai inspektur sampai investigasi di sana ada. Oke. Bahkan nanti kita mengirim ke luar untuk studi banding pelatihan-pelatihan dengan negara lain gitu. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tren-tren kejadian, bicara tantangan tentu harus disambut dengan tuntutan yang ada gitu. Petugas-petugasnya ini dibedakan tidak Pak? Misalnya, oh ini yang keahlian yang sifatnya non kebakaran dan ini keahlian yang khusus yang kebakaran. Nanti akan diterjunkan yang ini saat terjadi peristiwa-peristiwa demikian begitu Pak? Pastinya ada. Jadi katakanlah gini, kalau pemadam belum tentu penyelamat, tapi kalau penyelamat pasti pemadam, gitu. Jadi tapi tetap kita perdayakan teman-teman itu betul. supaya bisa respon awal sehingga bisa melakukan asesmen, sehingga sumber daya yang harus dikirimkan atau peralatan yang harus dikirimkan atau koordinasi dengan siapa bisa langsung dilakukan dengan cepat. Gitu. Artinya responsif sekali ya Pak Ya, ini petugas damkar ini. Seberapa sering Pak mendapatkan permintaan bantuan yang sifatnya non kebakaran Pak? Kalau secara ini kita punya aplikasi itu kalau boleh kita Ya. tunjukkan ya. Jadi Oke. kita bisa lihat perharinya pun bisa langsung kita lihat itu. Aplikasinya namanya apa Pak? Siaga Api Jakarta Oke, gitu. Nah, Siaga nanti Api Jakarta. kita bisa melihat di situ ada langsung berapa kejadian kebakaran. Nah nih, Ya. ini total kejadian kebakaran dari Januari sampai sekarang di tahun ini itu kebakaran itu 368. Wow. Nah, untuk bulan ini 76. Wow. Hari ini sudah 1 kali. Nah gitu. Nah ini kalau di total penyelamatan, Iya. hari ini sudah 5. Hari ini aja sampai jam sekarang ini sudah 5 kali. Di bulan ini sudah 363. Sedangkan tahun ini sampai hari ini sudah 1.539 kejadian. Artinya memang ini kan berarti petugas damkar ini lebih urgensi ke sifat-sifatnya yang tadi ya Pak, yang kebakaran salah satunya. Ya, Dan salah satunya. terkadang masyarakat ini saking sudah mungkin membekas kali ya Pak di hati masyarakat bahwa petugas damkar ini responsif sehingga apa-apa hubunginnya petugas damkar. Padahal sebetulnya jangan sampai ya Pak nanti akan bersinggungan dengan peristiwa yang lebih urgensi lainnya, malah petugas damkarnya habis gitu kan untuk menolong yang sifatnya non kebakaran dan mungkin kurang urgensi juga gitu ya Pak ya. Oke, ya bisa lebih bijak lah dalam betul, meminta betul. layanan. Pada prinsipnya kita pasti hadir, pasti respon gitu semua apa yang menjadi permintaan masyarakat gitu. Nah untuk SOP-nya sendiri Pak untuk menangani kasus yang non kebakaran ini seperti apa sih Pak? Misalnya masyarakat telepon ya ke layanan darurat damkar, kemudian dari pihak customer service-nya sendiri memfilter nggak Pak untuk masalah-masalah tersebut sebelum akhirnya ditindaklanjuti begitu Pak? Ya, layanan untuk DKI Jakarta kontaknya adalah 112. Nih semua layanan Pemprov menjadi satu di satu pintu ya namanya 112. Tentu akan komunikasi dari pihak itu seperti apa, baru nanti masuk ke tiketing damkar. Tiketing damkar nanti akan kita luncurkan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi apabila untuk darurat yang terdekat tercepatlah tentunya untuk men-up lebih awal. Sehingga nanti sumber daya yang dibutuhkan sesuai gitu supaya dapat respon lebih cepat gitu. Pastinya ada tahapannya
bahkan di filter lah. Tapi semua layanan, katakanlah kita kadang-kadang hal yang sepele misalnya kayak ATM jatuh. Gorong-gorong Sedangkan gitu ya misalnya. itu pada saat itu mungkin hari Minggu, bank yang tidak buka. Nah, sedangkan kita butuh cepat, mungkin kalau koordinasi yang punya tugas dan fungsinya tidak standby 24 jam seperti kita, akhirnya kita yang terjun. Kita informasikan untuk melakukan apa istilahnya pembongkaran itu. Karena yang pernah terjadi bahwa dia sedang mau mengambil duit untuk membayar di rumah sakit. Jadi itu juga yang seperti itu ya pasti kita akan lakukan karena bukan hari kerja gitu. Jadi kalau mungkin hari kerja dia nggak terlalu ini bisa dikerjakan oleh instansi lain, tapi karena ini urgent sifatnya emergency ya kita bantu, kita tolong itu seperti itu. Walaupun ATM yang jatuh ke selokan gitu. Pernah nggak Pak ada pengalaman ini kan layanan telepon darurat memang terbuka secara umum ya Pak, publik gitu tahu gitu. Ada telepon palsu ya, fake call gitu kayak cuman iseng-iseng doang gitu. Pernah nggak sih Pak? Awal-awalnya dulu sering, tapi sekarang kayaknya sudah mulai berkurang gitu. Mungkin kesadaran masyarakat akan mungkin kehadiran kita sering hadir di masyarakat, mungkin orang lebih mengenal gitu. Awal-awal sering itu, tapi sekarang kan dengan pasti kita pastikan, kita SOP-nya kita cek balik betul kalau ini kejadian. Biasanya kalau kebakaran itu pasti telepon itu yang masuk lebih dari satu. Atau nanti kalau datang langsung ke pos atau mungkin dari instansi terkait udah pasti kita tidak akan cross check langsung meluncur karena bicara kebakaran itu kan semakin cepat kita tanganin, semakin kecil kerugiannya. Gitu. Informasi yang beredar juga ternyata layanan yang dilakukan oleh Damkar ini juga gratis ya Pak, betul Pak? Betul, terkait dengan layanan emergensi apapun kita gratis, tidak dipungut biaya. Gitu. Nah, tadi kan kita bicara soal yang non kebakaran nih Pak. Sekarang untuk yang kebakaran, ini kalau untuk petugas Damkar sendiri SOP-nya masih sama nggak sih dengan yang non kebakaran? Kemudian persiapan yang dilakukan di hari tersebut gitu, kan mungkin tidak ketebak ya Pak, kebakaran itu terjadinya kapan? Itu biasanya ngapain Pak para petugasnya? Ya, bicara kesiapsiagaan itu kan bicara bagaimana menyiapkan kondisi fisik secara mental dan kemampuan untuk nanti akan apabila terjadi darurat. Juga kesiapan peralatan. Itu pasti dalam kesiagaan itu namanya pelatihan, menjaga kebugaran, mempersiapkan peralatan itu menjamin bahwa peralatan itu ready dan kita benar-benar siap apapun yang akan dihadapin gitu. Jadi kesiapsiagaan itu bukan hanya sekedar kita istirahat tidur-tiduran, tapi memang benar-benar menjaga secara kebugaran, secara keterampilan, secara peralatan apabila terjadi darurat mereka siap gitu. Artinya saat sebelum ke lapangan begitu, itu pada saat di kantor standby berarti petugas ngapain Pak? Itu Latihan. menjaga kondisi, latihan juga menjaga kesiapan peralatan. Nah, jadi dalam siaga 24 jam benar-benar mengatur kondisi, benar-benar harus fit untuk memberikan layanan selama 1 kali 24 jam. Gitu. Untuk pada saat kebakaran sendiri nih Pak, ini kan mungkin ada perkiraan awak yang dikirimnya berapa, kemudian peralatannya berarti kan sudah diperiksa secara rutin ya Pak ya, supaya di lapangan tidak menghambat kerjanya begitu Pak. Ini mungkin boleh cerita seperti apa dan juga durasi sampai atau target ke lokasinya ini seperti apa Pak? Jadi setiap penanganan darurat kebakaran itu kita memiliki SOP yang istilah di teman-teman Damkar itu pemberangkatan awal itu pasti 4+1. 4 unit pompa karena kita infrastruktur kotanya kan sumber airnya untuk darurat nggak ada. Biasa menggunakan sumber air alam atau memastikan bahwa 4 kalau di pemukiman itu 4 itu untuk kontinu air itu bisa berjalan sampai sekitar nanti untuk susulan tahapan kedua juga masih memungkinkan. 4+1 itu disesuaikan. Kalau itu di pemukiman biasanya +1-nya itu adalah unit submersible yang mampu mengirim air yang lebih besar, lebih banyak lah untuk dilakukan supaya kontinu air itu dipastikan lancar. Kalau di bangunan tinggi tentu pasti +1-nya itu adalah unit tangga untuk menjangkau terkait penyelamatan ataupun pemadaman tentunya gitu. Tentu kalau di bangunan gedung sesuai amanat peraturannya kan
akses menuju lokasi, radius putarnya harus terjamin, serta area operasionalnya juga sudah dipastikan aman gitu. Jadi unit tangga itu pasti kita luncurkan itu. Biasanya kendala-kendala yang dihadapi saat petugas damkar ke lapangan ini seperti apa sih Pak ketika ada peristiwa kebakaran gitu Pak? Tapi tadi terkait dengan respon time kita bagi ya, tadi tahap persiapan, perjalanan sampai di lokasi. Nah, ini kita sesuai dengan peraturan Permendagri-nya itu 15 menit. Tapi di rata-rata kita ada di bawah 10 menit. Nah, jadi kalau terkait dengan kendala tentu kalau di pemukiman tentunya kan akses jalan. Ya. Kita bicara potret dari wilayah itu terkait dengan potensi bahayanya juga harus kita potret apa saja bahaya di sana. Yang kedua kerentanannya misalnya jarak antar bangunan, bahan mudah terbakar, sumber air sulit. Nah, ini kalau tingkat kita mulai adanya sejak ada satuan tugas lah. Mereka sudah di tingkat kelurahan kan mereka mendekat mensosialisasikan. Artinya dia sudah bisa menilai terkait dengan kerentanannya, sama potensi bahayanya, bahkan harus ada apa di sana. Karena basisnya kan siapa yang ada di lokasi diberikan peralatan bisa berbuat lebih awal, kerugian itu akan kecil. Kuncinya seperti itu. Sama di bangunan gedung, mereka siap SDM-nya, siap peralatannya, bisa dilakukan lebih awal, maka konsekuensi kerugiannya kecil. Mungkin kalau bicara frekuensi itu agak sulit bagaimana kita menekan frekuensi karena berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin kota itu aktivitasnya besar, makanya semakin banyak kejadiannya. Ya mungkin dari contoh Singapura saja itu nanti bisa dilihat di webnya SCDF ya di sana. Itu dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 5.000. Itu nggak sulit untuk diturunkan. Bahkan di Tokyo lagi lebih lagi 10.000 di sana. Nah, di situ yang bisa kita turunkan adalah konsekuensinya, dampak. Bagaimana meminimalisir jangan sampai ada korban jiwa atau kerugian yang lainnya. Itu. Penyebab apa Pak yang biasanya kerap kali menyebabkan kebakaran terjadi? Dominan itu adalah dari sisi listrik, hampir 60% penyebabnya. Harus listrik. Nah, listrik itu ada pembebanan berlebih, alat tidak standar, kebocoran isolasi, sambungan tidak sempurna, atau sistem grounding yang tidak sesuai. Itu semua bisa menyebabkan terjadinya kebakaran gitu. Di Jakarta ini sendiri juga kan ada ya beberapa wilayah yang daerahnya ini padat ya Pak untuk permukimannya sendiri. Ini apa kira-kira yang bisa masyarakat hindari Pak supaya tidak terjadi kebakaran? Ya mungkin salah satunya katakanlah aktivitas rata-rata di masyarakat itu kan menggunakan listrik. Pertama yang pastikan bahwa ada tanggung jawab instalasi listrik yaitu harus dipasang oleh orang yang ahli lah gitu. Ya nanti peralatannya juga harus berstandar itu harapan gitu. Jadi katakanlah kadang-kadang rumah kita sudah berapa tahun ini instalasi yang ada di rumah sampai tidak tahu berapa lama katanya. Bahkan sejak anak kita sebelum nikah sampai nikah belum pernah diganti katanya gitu. Nah, itu mungkin itu menjadi bisa konsultasilah dengan ada yang namanya asosiasi yang tentang kelistrikan. Nah nanti tapi kalau terkait tanggung jawab ada saluran apa dari meteran sampai ke ini SLO saat penyambungan itu adalah namanya Komite Keselamatan Listrik. Tapi saat kita menggunakan kipas angin, kita menggunakan peralatan-peralatan lain, ya itu harus dibawa kontrol kita. Saat tidak digunakan ya dimatikan gitu. Nah, ini harapan katakanlah jangan sampai mudik semua harus dimatikan lah yang kira-kira tidak di ini. Tentu semua aktivitas listrik yang terus kontinu harus dalam pengawasan gitu. Betul. Dan kebakaran yang mungkin bisa bisa ditindaklanjuti oleh damkar itu sebesar apa sih Pak? Sebenarnya semua apapun yang katakanlah walaupun dia masyarakat berperan gitu, tapi tetap harus menghubungin kita. Nah, nanti kita tetap datang. Nah ini sebenarnya ada terkait dengan tugas pencegahan, terkait dengan strategi sosialisasi, harapannya capaian kinerja kita adalah kebakaran yang banyak ditangani oleh masyarakat. Semakin cepat ditangani, semakin kecil kerugian. Bukan berarti kita tidak berbuat, karena dalam konsep 3 pilarnya bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran serta masyarakat dan instansi terkait.
baik di pemukiman maupun di bangunan gedung. Ya harapannya target capaian kinerjanya adalah kebakaran yang bisa ditangani masyarakat. Tapi kalaupun terjadi kebakaran, sesuai dengan SOP-nya bisa berjalan. Gitu. Belakangan ini juga ya Pak, untuk di wilayah lain ya Pak, Gulkarmat di wilayah lain ada informasi bahwa banyak alat-alat yang rusak begitu ya Pak, peralatan untuk pemadaman api yang rusak. Nah ini kan artinya pelayanan ke masyarakat jadi tidak maksimal begitu ya Pak. Untuk di Gulkarmat Jakarta sendiri aman ya Pak ya untuk kondisi peralatan sampai saat ini? Jadi memang karena status kelembagaan di daerah itu ada berbeda-beda. Ada yang masih di bawah Satpol PP, ada yang di bawah BPBD, ada yang di bawah di bawah Dinas PU. Nah, ini memang belum dan kemampuan daerahnya juga berbeda-beda. Tapi kalau DKI sendiri kan mungkin juga banyak yang lain, dinas-dinas lain seperti Surabaya dan lain sebagainya mungkin yang sudah mandiri ya saya kira peralatan itu dibutuhkan pasti sesuai dengan tren-tren data tren-tren kejadian yang ada, dan mungkin juga melihat tantangan kayak kita nih, kita sudah punya tantangan seperti transportasi yang sekarang seperti MRT, LRT, bahkan sekarang mobil listrik itu menjadi sebuah tantangan baru karena dia dalam teori apinya itu tidak butuh segitiga api, tapi saat terjadi dalam di charging berlebihan dan lain sebagainya atau benturan kecelakaan dia bisa terjadi penyalaan, dan itu tidak sementara ini belum bisa dipadamkan dengan paling air hanya fungsinya mendinginkan, bagaimana kita bisa mengisolasi supaya tidak terjadi perambatan. Gitu. Bicara dari peralatannya sendiri, ini kan artinya lebih ke hal-hal yang sifatnya operasional begitu ya Pak. Ya. Sementara sekarang pemerintah pusat juga ada efisiensi anggaran. Apakah ini terjadi juga Pak di tubuh Damkar? Kalau katakanlah efisiensi pastinya ada gitu. Tapi kalau kita yang katakanlah seperti alat pelindung diri, tadi banyak seperti untuk rescue sendiri, untuk kebakaran sendiri, bahkan untuk penyelamatan sarang tawon pun kita baju tersendiri. Karena kalau sampai tidak terlindungin petugas kan, kita istilahnya jangan sampai kita datang malah diselamatkan. Yeah. Tapi kalau hal-hal yang pokok seperti alat pelindung diri dan memang penunjang untuk ini selama ini pastinya kita masih aman, masih aman. Benar-benar nanti kita pertanggungjawabkan ini loh tuntutan layanan seperti ini, basis datanya ini gitu. Jadi pasti itu masih menjadi bahan pertimbangan walaupun efisiensi karena bicara layanan masyarakat. Kan kita udah bicara sepak terjang teman-teman Damkar ya Pak ya, selama di lapangan seperti apa. Nah, saya pengen juga dong dengar cerita dari Bapak, pengalaman personal Bapak. Ini Bapak sudah berapa lama menjadi petugas pemadam kebakaran, dan Bapak udah berapa lama juga terjun ke lapangan, udah berapa banyak juga penugasan yang sudah didapatkan? Oke, terima kasih. Mungkin saya masuk di tahun 95. Wow. 95. Dan itu nggak langsung jadi ASN. Ya. Menjadi honorer selama 2 gitu tahun. Sudah 2 tahun saya honorer. Baru di 99 saya baru jadi CPNS. Gitu. Dan itu sampai sekarang saya bertugas. Nah, awal tugas saya di Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur. Saya berkarir dari pasukan lapangan. Di situ saya mengikuti jenjang-jenjang kediklatan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Saya ikutin, mungkin saya sudah ngikutin medical first responder dari kasus trauma medis bahkan sampai kebidanan, bangunan runtuh, bahkan workshop instrukturnya dan lain sebagainya kita ikutin yang program-program internasional. Nah, ini sudah kita ikutin. Saya berkecimpung di rescue juga tentunya. Bahkan pernah ada pengalaman yang mungkin jarang ditemukan. Apa tuh Pak? Kita pernah menyelamatkan di area tambang. Wow. Antam khususnya di Pongkor sana gitu. Ada penambang liar yang mereka terkena racun dari asap atau gimana dan mereka minta supaya dikeluarkan. Tentu medan kita berbeda. Bahkan mereka sudah ke instansi manapun dia sudah minta tolong, nggak bisa. Tapi kita terbiasa dengan respon. Kondisinya seperti apa? Kita hanya cukup bertanya beginah, baru kita bawa peralatan yang sesuai.
ternyata di sana itu karena ini gas beracun, insting kita ya pasti harus menggunakan alat pelindung napas yang namanya breathing apparatus. Nah, sedangkan operasinya itu kan dari Bogor sampai Sukabumi itu, tembus Sukabumi. Panjang, per levelnya 50 meter ke dalam. Ini ada istilahnya apa ya? Ruas-ruas yang memang untuk digali di situ. Nah, itu tentu kita pun setelah membaca petanya juga nggak bakalan ketemu. Bahkan rescue sendiri di sana dengan nama IRG sendiri juga tidak mampu dia. Bahkan bisa hilang juga, kita pun juga bisa hilang. Tapi diskusi, observasi dan lain sebagainya, kita tanyakan kemungkinan ada di mana. Nah, kalau kita nggak memungkinkan nggak masuk, kalau bisa pakai apa, pakai Google Map itu langsung bisa ketemu, tapi di sana nggak bisa itu. Kalau dicek itu nggak pakai teknologi itu belum menjangkau. Paling gas beracunnya kadarnya berapa, aman nggak kita masuk itu dengan alat pelindung diri. Oh masih aman. Baru kita prinsipnya kita lihat karyawan itu kan tidak ada yang bekerja. Kita latih itu semuanya menggunakan alat pelindung diri. Kita bikin tim 4. Jadi 25 menit karena model alat kita adalah open circuit, jadi bisa habis. Tapi beda dengan closed circuit, artinya bisa bertahan lama dia di sana. Tapi harus benar-benar familiar dengan alat itu. Makanya yang dimiliki di sana itu jenisnya closed. Nah kita sedangkan open, kemungkinan keracunan itu kalau filternya basah, kalau yang closed ini besar. Akhirnya kita gunakan, kita latih semua. Siapa yang tahu lokasi yang memungkinkan ada, kita latih semua, baru kita operasionalkan. Alhamdulillah semua bisa korban bisa dikeluarkan. Nah itu sebenarnya, dan kita sudah tidak bisa keluar karena udah masuk harus berbuat di situ gitu. Karena sudah ada keluarga itu sudah mendemo, nggak bisa keluar, kita udah nggak bisa pulang udah gitu, udah terkurung di situ gitu. Tapi alhamdulillah ada jalan juga gitu. Selamat Selamat juga. Itu sudah dari pihak Antam itu sudah minta ke semua jajaran instansi mana lah. Semua sudah ditanya. Kebetulan kita ada di Jakarta Timur. Waktu itu kita berangkat bersama-sama tim dengan menggunakan alat breathing apparatus. Alhamdulillah semua itu keluar. Itu yang terkesan dari saya. Kalau cerita kebakaran mungkin sudah sering dan ketemu itu udah gitu. Tapi di situ yang bukan di luar latihan kita gitu, yang nggak pernah kita ketemu medan seperti itu, langsung dihadapkan dengan tekanan-tekanan yang luar biasa gitu. Itu yang sangat terkesan bagi saya gitu. Itu tahun berapa Pak kejadiannya Pak? Di sekitar 2000-an. Sekitar 2000-an ya. 2000-an gitu. Wah berarti Bapak di lapangan ini kurang lebih udah berapa lama nih Pak? Kurang lebih hampir 25 tahun. 25 tahun ya, luar biasa banget. Dan selama Bapak, ini kan tadi menjadi hal yang membekas begitu ya Pak di hati Bapak dari pengalaman-pengalaman itu. Apakah untuk proses rekrutmen sendiri jika dibandingkan dari 95 sampai yang sekarang ini ada bedanya nggak sih Pak? Untuk background pendidikan dari petugas damkar sendiri seperti apa nih? Jadi mungkin kalau sekarang ke depan itu sudah ada analisa kebutuhan. Waktu itu sih tidak kayak saya gitu, istilahnya formasinya apa, SMP, SMA bebas itu semua. Baru nanti dididik. Kalau sekarang analisa kebutuhannya seperti apa nanti bisa dikirim. Mekanismenya sama seperti masuk PNS Pemda yang lain gitu. Baru nanti masuk ke pemadam akan dididik khusus gitu. Oke. Dan Bapak berarti sekarang sudah di kepala bidang operasi ini berarti lebih ke mengarahkan tim-tim ya Pak ya untuk berangkat ke lapangan dan juga mungkin skill-skill mereka yang harus dipunya begitu ya Pak ya? Betul. Jadi kami kebetulan di bidang operasi ini memidangi terkait dengan penyelamatan dan pemadaman. Nah ini produk-produk kebijakannya harus kita buat. Seperti SOP-nya dan katakanlah kalau kita lihat, kita ada setiap kejadian itu melakukan evaluasi. Evaluasi adalah parameternya SOP. SOP itu akan kita lihat dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan kendalanya apa, kalau tidak dilaksanakannya alasannya apa. Nah itu nanti menjadi sebuah FGD, diskusi untuk perbaikan SOP, juga nanti untuk kebutuhan peralatan di situ juga kelihatan. Jadi kita terkait kebijakan-kebijakan. Nah nanti juga terkait SDM-nya, katakanlah butuh pelatihan, nanti dilarikan ke Diklat. Tapi kalau
terkait dengan kebutuhan bimbingan teknis, ya kita lakukan. Gitu. Jadi kalau terkait dengan SDM, jadi disesuaikan semuanya antara SDM dan peralatan tentunya. Dan nanti kolaborasi koordinasi pun kita akan berjalan. Katakanlah kalau area-area khusus butuh MOU, nanti kemampuan katakanlah kayak Pertamina nih. Kan kita ini adalah objek vital yang kita nggak bisa masuk. Nah tentu seperti apa kalau terjadi darurat? Katakanlah kemampuan SDM-nya dan peralatan di Pertamina seperti apa? Kalau memang ada yang tidak mampu, yang respon lanjutan siapa? Pemadam kebakaran. Berarti butuh kompetensi apa yang harus disiapkan? Nah nanti kita MOU-kan. Seperti salah satu poinnya adalah kediklatan dan lain sebagainya atau peralatan yang memang mendukung untuk penanganan di sana. Gitu. Terakhir ini Pak, dari serentetan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh Damkar ini sendiri dan tentunya aksi-aksi heroik ya Pak yang dilakukan oleh para petugas Damkar ini, apakah menurut Bapak sudah cukup mendapatkan apresiasi Pak dari hal tersebut? Bagi kami itu namanya pelayanan gitu, tentu akan selalu memperbaiki, Jadi perasaan saya gitu yang namanya layanan itu memang kita nggak bisa katakanlah, karena model kejadian dan ini akan selalu ngikutin dengan tantangan yang ada. Ternyata sekarang contoh dengan tantangan yang ada seperti mobil listrik, kita juga sampai sekarang bahkan produsen itu tidak bisa menemukan media apa yang bisa untuk memadamkan kebakaran api. Bahkan saya sampai berada di komisi teknis terkait peralatan kebakaran 1304 di Badan Standarisasi Nasional. Kami sebagai konsumen memberikan masukan ke pihak BSN supaya ada sebuah peralatan yang harus standar. Karena fungsi standar itu adalah untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai ada di bawah standar misalnya. Contoh misalnya alat pemadam api portable itu harus standar. Memastikan bahwa orang yang menggunakan alat pemadam api portable itu aman. Dan daya padamnya juga dijamin gitu dan tidak menimbulkan penyalaan kembali supaya tugas-tugas kita lebih mudah. Nah, kita masuk ke pengambil kebijakan di komisi teknis gitu di sana. Kebetulan saya juga udah bergabung selama 10 tahun di sana gitu. Terakhir mungkin Pak, ada pesan khusus mungkin untuk masyarakat agar supaya lebih bijak lagi Pak ini untuk meminta bantuan kepada pihak Damkar. Seperti apa Pak? Oke, mungkin katakanlah seperti yang kita harapkan semua masyarakat ya kita tentu apresiasilah terhadap kelembagaan kita, kepercayaannya masyarakat terhadap kita untuk memberikan layanan baik terkait darurat kebakaran maupun penyelamatan yang kita harapkan semoga lebih bijak nantinya supaya kalau ada emergensi lain masyarakat tetap bisa terlayani dengan baik. Itu aja sih gitu. Dan semoga nanti Jakarta tetap aman baik dari bahaya kebakaran maupun bahaya lainnya lah gitu. Amin. Dan lagi ya Pak, keselamatan dan keamanan terutama bagi masyarakat menjadi prioritas utama yang diberikan oleh Damkar. Baik, terima kasih banyak Pak Suheri untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Luar biasa, inspiratif dan tentunya mengetuk hati saya juga bahwa ternyata hebat, luar biasa. Kontribusi dan juga hal-hal yang diberikan oleh petugas Damkar khususnya untuk masyarakat kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama, dan Mbak. demikian juga Sobat Antara, bincang-bincang kita bersama dengan Pak Heri selaku Kepala Bidang Operasi Gulkarmat Jakarta. Kita akan ketemu lagi ya di podcast Close Up lainnya. Anda juga bisa menyaksikan tayangan atau episode lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nabila.